Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anak dan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk melaksanakan sholat seperti yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa manusia wajib melaksanakan sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap sesuatu yang lain seperti pujian dari orang lain atau hanya ingin mendapatkan hadiah dari orang tua. Sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu itu sholat yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Contohnya sholat apa saja yang termasuk sholat fardu? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu sendiri hukumnya terdiri atas dua golongan. Jadi sholat fardu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain adalah yang diwajibkan kepada individu. Yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Contohnya sholat jenazah. Yang kedua, ketentuan sholat. Dalam beribadah terdapat ketentuan, rukun, dan syarat yang harus dilaksanakan agar ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna. Jadi, apabila anak-anak sholat harus memperhatikan rukun dan syaratnya, tidak boleh asal-asalan. Rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan pada suatu ibadah dalam waktu pelaksanaan suatu ibadah tersebut. Contoh, apabila anak-anak melaksanakan sholat, apabila ada suatu rukun yang tidak dikerjakan, berarti sholat yang anak-anak kerjakan tidak sah. Rukun sholat sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat diucapkan dalam hati bersamaan dengan permulaan takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya, Bu, kalau ada yang tidak mampu, contoh lagi sakit, boleh tidak bisa berdiri, boleh duduk. Apabila tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Jadi apabila anak-anak lupa tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir.
12. Membaca salam yang pertama. 13. Tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat adalah hal-hal yang jika dikerjakan akan mendapat pahala, namun jika tidak berdosa. Sunnah-sunnah sholat juga sebagai pahala penyempurna dari kekurangan-kekurangan dalam sholat. Di antara sunnah-sunnah sholat sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram, akan ruku ketika iktidal, dan berdiri setelah tasyahud awal. Yang kedua, bersedekah ketika berdiri sholat. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah-surah pilihan setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca tasbih, ruku, dan sujud. Yang ketujuh, membaca bacaan iktidal. Yang kedelapan, membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, menggerak-gerakkan jari telunjuk kanan ketika membaca tasyahud. Yang kesepuluh, membaca salam yang kedua. Syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat sah sholat diantaranya yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Yang keenam, melakukan sesuai dengan rukunnya. Sedangkan syarat wajib sholat sebagai berikut. Yang pertama, Islam ditandai dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Yang keempat, telah sampai dakwah. Yang kelima, terjaga atau tidak tidur. Sampai di sini anak-anak paham? Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.